Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Toha, anggota DPR RI fraksi PKB. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Saat-saat ini di masyarakat banyak pertanyaan tentang pegawai honorer. Nah, pegawai honorer ini akan ditata di Undang-Undang ASN. Kalau kita lihat nanti di pasal 66. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan bahwa ASN itu terdiri atas PNS dan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, saat ini ada tenaga honorer K2 yang jumlahnya sekitar 180-an ribu, dan pegawai non ASN yang bukan K2 sekitar 2.300.000-an. Nah, dalam undang-undang ini mereka akan ditata. Nah, kita akan lihat pasalnya. Di pasal 66 Undang-Undang ASN yang baru ini, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi sudah di stop pengangkatan pegawai non-ASN itu sebenarnya. Nah, kaitannya dengan kalimat atau frasa wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, yang dimaksud penataan kita lihat di penjelasan pasal 66 undang-undang ini. Yang dimaksud penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Artinya penataan itu juga mempunyai arti pengangkatan. Artinya juga ya, honorer K2 maupun non ASN tentunya wajib diangkat sampai Desember 2024. Tapi kenapa harus diverifikasi dan divalidasi? Nah, ini penjelasannya adalah verifikasi dan validasi diperlukan, karena tanpa verifikasi dan validasi ini semuanya nanti banyak pegawai honorer yang akhirnya diangkat jadi honorer karena tahu akan diangkat. Nah, kita utamakan tentunya yang sudah 20 tahun ke atas dulu, 15 tahun ke atas dulu, 10 tahun ke atas dulu, yang mengabdi tentunya itu akan adil. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para non ASN ya. Jangan sekali-sekali baru mengabdi 1 bulan ditulis 2 tahun, atau baru mengabdi 1 tahun ditulis 5 tahun, karena pemalsuan dokumen otentik dituntut hukuman pidana 12 tahun. Demikian sebagai informasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita dengarkan paparan terkait rincian isi dari pasal 66 Undang-Undang ASN tahun 2023 yang sampai saat ini rilis resminya dari pemerintah masih kita tunggu. Bersamaan juga dengan PP turunan Undang-Undang ASN yang nanti akan menjelaskan secara rinci isi daripada undang-undang itu. Nah, di samping itu Bapak Ibu, karena kita memang belum mendapatkan isi detail dari Undang-Undang ASN dan PP turunan, ini masih saja usulan terkait penambahan sistem kontrak P3K ya di dalam PP turunan nanti, yang mana ini harusnya nanti diatur secara jelas di dalam PP turunan itu. Hal ini diminta oleh PGRI Riau Bapak Ibu, di mana sebaiknya nanti untuk P3K ini dihilangkan sekaligus ya sistem kontrak P3K-nya. Ketua Umum ASN P3K 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo kembali menyuarakan ketimpangan kesejahteraan di antara ASN. Menurut Eko, ada gap yang nyata antara PNS dan P3K. Padahal keduanya sama-sama ASN. Pemerintah belum mengatur kesejahteraan P3K setara dengan PNS secara detail. Sampai saat ini kesejahteraan PNS masih mendapatkan perhatian yang lebih
dari pemerintah dibandingkan P3K, padahal kami sama-sama ASN, kata Eko. Dia menyampaikan, guru P3K bukan hanya lulusan S1, tetapi banyak juga yang S2. Tapi sayangnya untuk golongan S2 ini tetap masuk pada golongan 9 ya Bapak Ibu, yaitu dengan gaji 2,9. Jika memang belum ada kenaikan gaji berkala, ini tetap 2,9 sesuai dengan PP ataupun keputusan Presiden yang lama. Nah, kalaupun ada kenaikan gaji di 2024 itu hal yang baru ya tentu saja. Nah ini tidak ada perbedaan apabila dia S1 ataupun S2. Seharusnya kata Eko, guru dengan pendidikan S2 diberikan golongan lebih tinggi dibandingkan S1. Tetapi faktanya masih dimasukkan ke dalam golongan 9 atau setara dengan 3A untuk PNS. Ya, di sini masih diharapkan dengan adanya undang-undang yang baru akan ada perubahan secara signifikan untuk kesejahteraan antara PNS dan P3K ini. Karir ASN P3K seharusnya juga diatur lebih detail dalam regulasi turunannya, yaitu turunan yang kita sedang nantikan ini nanti. Kenaikan pangkat dan gaji harus juga diperjelas dalam PP tentang P3K, biar tidak bias dalam implementasinya. Peluang guru P3K menjadi kepala sekolah maupun dimutasi ke jabatan struktural seperti Kabid ataupun Kadisdik harus juga diperjelas, kata Eko di dalam undang-undang ataupun dalam PP nanti. Eko berharap pemerintah pusat benar-benar peduli kesejahteraan ASN P3K supaya sistem kontrak nanti dihapus ya, tidak ada lagi sistem kontrak. Dia meyakini banyak P3K yang berharap mereka bekerja sampai dengan pensiun. Tidak ada lagi P3K yang dikontrak 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau sesuai dengan regulasi yang lama adalah maksimal 5 tahun. Hapuskan sistem kontrak P3K, SK berlaku sampai pensiun. Nah, ini adalah permintaan yang terus digaungkan terhadap undang-undang yang baru, dan ini nanti kita akan tunggu pengaturannya di dalam PP turunan Undang-Undang ASN yang banyak memberikan kabar baik bagi rekan-rekan honorer sebagaimana video yang sudah kita dengarkan tadi, dan juga tentu kepada ASN P3K. Demikian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.